Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian. Jadi kawan-kawan, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin yang mana bertujuan untuk selama-lamanya. Jadi pada kawan-kawan yang sudah menikah, apabila terjadi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, mohon untuk tidak cepat mengambil kesimpulan atau keputusan untuk melakukan perceraian. Jadikanlah perceraian sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Sayangilah istri kita atau sayangilah suami kita harus mencoba untuk saling mengerti agar rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang membuat tenang, yang membuat tentram bagi kita. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. Tentu kita harus mengacu kepada aturan perundang-undangan. Kita harus melihat daripada undang-undang tentang perkawinan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga kita harus melihat kepada kompilasi hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi dalam undang-undang tersebut diatur sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian adalah yang pertama, ketika salah satu pihak berbuat zina, kemudian menjadi pemabuk atau pemadat yang mana hal tersebut sukar disembuhkan. Jadi ketika contoh seorang istri menemukan suaminya menjadi pemabuk, dia sudah mengingatkan suaminya tersebut agar tidak melakukan mabuk-mabukan lagi, namun tetap diulangi, sukar disembuhkan. Nah, ketika terjadi hal tersebut, kawan-kawan bisa mengajukan atau menjadikan alasan sebagai dasar perceraian. Selanjutnya alasan yang kedua adalah ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain. Jadi ketika kawan-kawan menemukan permasalahan, ada orang yang datang kepada kawan-kawan sebagai mahasiswa hukum misalkan, atau mahasiswa fakultas syariah. Tetangga kita datang, Pak, Ibu, atau Akang, suami saya tidak pulang selama 2 tahun berturut-turut, dan selama pergi dia tidak meminta izin kepada saya. Apakah saya bisa mengajukan perceraian ke pengadilan dengan adanya permasalahan tersebut? Maka kawan-kawan bisa menjawab dengan adanya alasan atau kejadian sesuai fakta yang diceritakan oleh ibu tersebut. Maka kawan-kawan bisa menjawab sesuai dengan aturan perundang-undangan pada pasal 39 ayat 2, menyatakan salah satu alasan perceraian adalah ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Nah, alasan yang ketiga agar dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian adalah ketika salah satu pihak ternyata dikenakan hukuman pidana selama 5 tahun. Nah, dalam suatu pernikahan ketika berjalan tiba-tiba terjadilah penangkapan, atau dalam permasalahan pidana setelah dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan sampai kepada tahapan penuntutan, pemeriksaan, dan akhirnya putusan, ternyata pihak tersebut baik laki-laki maupun perempuan dalam pernikahan itu dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman selama 5 tahun penjara atau lebih. Maka itu pun bisa menjadi dasar bagi kawan-kawan untuk mengajukan gugatan perceraian. Lalu alasan yang selanjutnya adalah ketika salah satu pihak membuat atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan atau membahayakan pihak lainnya. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar ya, ketika kawan-kawan mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga bisa dijadikan dasar sebagai alasan terjadinya perceraian. Selanjutnya adalah ketika kawan-kawan menemukan permasalahan dalam rumah tangga dalam hal salah satu pihak ternyata mendapat cacat badan, atau cacat fisik ya, karena terjadi kecelakaan misalkan. Karena adanya cacat badan tersebut, salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang terakhir yang paling sering ditemukan dalam prakteknya, saya sebagai penasihat hukum, adalah alasan yang nomor 6 ini adalah di mana terjadinya perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk terjalin rumah tangga yang rukun. Nah, itu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu bagi orang-orang yang beragama Islam ada 2 alasan lagi ditambahkan sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah melanggar ta'liq talak, kemudian yang kedua
salah satu pihak murtad yang kemudian menyebabkan keributan secara terus-menerus. Baik, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Sekali lagi saya ingatkan, jadikanlah perceraian sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kawan-kawan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.